أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نور على قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، ورفع قدر أسمائه في الآفاق، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه في الدين وفاق، وسطى المال معلته الذي نوى مناجته شرفا عد المذاق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين وأصحابه البرر السماء، وصلاة وسلاما إلى يوم التلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة صفاء وليها وراء، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali hukum Jumat singkat ini, seperti berwasiat kepada diri Jumat sendiri, terutama kepada diri Jumat sendiri dan kepada seluruh jamaah Jumat sekalian, agar sekiranya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita dan memberikan kita nikmat untuk istiqamah hingga akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama satu bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendorong umat muslim untuk memperbanyak ibadah. Ada yang senantiasa bertadarus Al-Quran, rajin sholat tarawih di masjid, berbagi sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun pada hari ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, tamu istimewa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan ada sebagian dari sanak kita ataupun saudara-saudara kita yang sudah dahulu merayakan
hari raya Idul Fitri pada hari ini. Salat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri ini adalah hari kemenangan bagi seluruh umat muslim di dunia. Pada hari Idul Fitri, para umat muslim memakai baju baru, menyiapkan aneka kue lebaran untuk menyambut tamu, berkumpul dengan sanak saudara, dan sejumlah momen bahagia lainnya. Anjuran untuk memperlihatkan ekspresi bahagia saat hari kemenangan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam satu hadis diriwayatkan, an Anas qala qadima Rasulullah SAW al-Madinah wa lahu yawman yal'abu fihi wa faqala ma hadha al-yawman faqalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah faqala Rasulullah SAW inna Allah qad aqladakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas, ia berkata, pada suatu waktu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Di sana penduduk Madinah sedang bersukaria selama 2 hari. Lantas Nabi SAW bertanya, hari apakah ini? Sehingga mereka penduduk Madinah bersukaria pada hari itu. Maka mereka menjawab, dulu semasa zaman jahiliyah pada 2 hari ini kami selalu bersukaria. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu hari raya Kurban Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun jangan sampai kebahagiaan di momen Idul Fitri ini membuat kita larut dalam kesenangan sehingga lupa bahwasannya pada hari kemenangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Sebab bisa jadi di saat itu saudara-saudara kita sesama muslim yang kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga mereka tidak bisa mengenakan baju baru dan menikmati makanan spesial Idul Fitri seperti yang biasa kita lakukan. Saat Idul Fitri, kesadaran sosial kita seharusnya semakin matang jika selama Ramadan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan lapar dan dahaga, sehingga bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkekurangan. Maka Idul Fitri menjadi puncak kematangan empati kita sebagai seorang muslim, berbagi kepada saudara yang sedang berkekurangan di momen mulia ini menjadi salah satu bentuk pengalaman dari pengalaman yang sudah kita lalui selama berpuasa. Bisa jadi saat kita sedang menikmati hidangan Idul Fitri dan bersukaria, masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan kenikmatan ini. Oleh sebab itu, dapat kiranya jika Idul Fitri dijadikan sebagai momen berbagi. Syekh Abdul Hamid Al-Madani Asy-Syafi'i dalam kitab Kanzun Najah wa Surur mengatakan, "Laisa al-'aid liman laysa al-jalil, illa al-'aid liman ta'atuhu tazid, wa kullu yawmin la yuhsi fihi wa huwa 'aid." Artinya adalah, bukanlah sebuah hari ini, hari raya Idul Fitri, bagi orang yang mengenakan pakaian baru, orang-orang yang menyiapkan makanan untuk lebaran. Tetapi Idul Fitri adalah momen di mana ketika ketaatan seseorang itu meningkat, dia tidak melaksanakan maksiat pada hari itu, maka itulah yang dinamakan hari Id bagi seorang muslim. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Hamid di atas menegaskan bahwa esensi hari raya Idul Fitri adalah sejauh mana kita mampu menjaga konsistensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Memakai baju baru memang dianjurkan sebagai bentuk syukur atas nikmat hari agung ini, tapi jangan sampai ekspresi syukur berlebihan sehingga membuat kita lupa bahwa ternyata masih banyak saudara-saudara kita sesama muslim yang belum bisa bermewah-mewahan bersukaria seperti yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menumbuhkan semangat berbagi, momen Idul Fitri juga harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di malam harinya, di mana hari raya Idul Fitri merupakan momen bersukacita, berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi dengan sanak saudara. Namun jangan sampai suasana penuh gembira ini membuat kita terlalu larut dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul 'id lillahi mustahiban lam yamut qablahu yawma tamutul qulub." Yang artinya adalah barang siapa yang menghidupkan dua malam Idul Fitri dan Idul Adha ketika Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan semata hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hati manusia menjadi mati. Menurut Syekh Ahmad As-Sawi, maksud hati yang tidak mati pada hadis di atas adalah orang tersebut tidak akan mengalami kebingungan saat sakaratul maut, menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Kita bisa meluangkan sebagian waktu di malam Idul Fitri untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti melaksanakan sholat sunnah witir, tahajud, sholat hajat dan lain-lain. Kita bisa meluangkan waktu-waktu kita untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan di tahun depan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajha mengingatkan kepada seluruh umat muslim di dunia bahwasanya esensi daripada bulan suci Ramadan adalah dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan predikat takwa yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberitahu kepada seluruh umat muslim dan seluruh umat yang beriman di dunia bahwasanya at-taqwa huwa bi arba'ati asya'. Al-awwal ya'ni al-khawfu lil jalil. Orang yang bertakwa, orang yang sukses di bulan suci Ramadan, maka dia akan meningkatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadahnya untuk senantiasa salat berjamaah di masjid, meningkatkan ibadahnya untuk senantiasa berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang berhasil di bulan suci Ramadan dan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan semua pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan baju dan pakaian dan makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-'amalu bima fit tanzil, mengamalkan atas apa yang di dalam Al-Qur'an, atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ketika selesai melewati bulan suci Ramadan, maka dia akan semakin rajin untuk bertadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dan mengamalkan apa-apa hukum yang di dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang isti'dadu liyaumir rahil, menyiapkan dirinya untuk hari yang dimana hari itu tidak ada lagi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hari pembalasan, hari kiamat, hari kematian. Maka seseorang muslim yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan dirinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan hari di mana hari akan datangnya suatu hari yang pasti datang kepada seluruh umat muslim dan seluruh manusia, yaitu hari kematian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian persingkat yang dapat kami sampaikan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi saksi ketaatan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan di dalamnya diterima dan dianugerahi umur panjang untuk berjumpa di Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim.
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وبلغنا يا الله في شهر رمضان في أيام رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر